Shalom semuanya jemaat terkasih, jemaat gereja generasi apostolik yang dicintai Tuhan dan dicintai kita ya, para gembala GGA. Hari ini Apostle mau bagikan pada Anda bahwa seorang pemimpin yang betul-betul bisa sukses di tengah-tengah badai apapun pula. Dan kalau Anda mulai bergaul sama keempat buku Injil Yesus Kristus, nggak ada satu ajakan undangan Yesus yang tidak membawa calon-calon kandidat rasulnya ke tempat yang penuh badai dan krisis, isn't it? So, crisis is not something to be shocked gitu loh. 1 Petrus 4 saya ingat sekali Rasul Petrus berkata seperti ini. I think the church has to equip the church member, the sheep of God, for the true living of God, the true living sebagai pengikut Kristus. 1 Petrus 4 ayat 12, nasihat gembala yang terbaik namanya Petrus. Perikopnya menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Kayak nggak pernah tahu aja gitu loh. Bahwa to be a follower of Jesus, you will be going through the fire, the furnace of fire. Api pemurnian. Dan selama ini saya membagikan pada Anda bahwa solitude and silence itu adalah jantung daripada proses pembentukan Kristus dalam diri kita supaya kita menjadi serupa gambar rupa Yesus. And solitude and silence is just to be with Jesus. Tidak ada agenda. It's just relationship. Okay? So kita belajar di previous daily feed bahwa kita belajar dua macam leader yang dikenal satu hubungan dengan Tuhannya dan dengan sesamanya very mechanical. Yang satu relational. Yang mechanical matinya mengenaskan. Yang relational luar biasa karakternya. Tentu Saul dan Daud. And Daud mengalami serangan-serangan, siksaan api, nyala siksaan api itu selama preparation before sebelum dia dimasukin dijadikan raja di Hebron, kemudian dipromosi menjadi raja di Yerusalem. Dan waktu dia diangkat jadi raja di Yerusalem, dia bikin Yerusalem jadi kota Daud atau the city of David. Bukankah seluruh bangsa musuhnya bebuyutan Israel namanya Filistin bangkit dan langsung bikin strategi mau bunuh dia loh. So, the devil know when you are increased in your anointing, kalau Anda ditingkatin urapannya, tekanan dan serangan dari musuh akan diketahui setan, akan datang dari setan. So, ini jangan Anda jadi shock, itu loh Petrus katakan. Kan karena Anda nggak melakukan kejahatan, Anda ngalami ini bukan karena Anda jahat. You don't harm anybody. Anda udah baik-baik cinta Tuhan, cintanya kayak cintanya Daud ke Allah sampai dibilang seorang pemimpin yang memiliki hati yang berkenan pada Allah. Yet bertubi-tubi dari sebelum jadi raja sampai menjadi raja, itu namanya krisis is part of David's life. Nah, saya mau tutup dengan 1 Tawaris 10, okay? And saya mau bagikan kepada Anda, the end of your life speak loud about who you are. Bagaimana Anda mengakhiri hidup Anda, itu bicara keras mengenai Anda itu siapa selama Anda hidup di bumi. Di 1 Tawaris 10 ayat 13 dan 14. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan, sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja kepada Daud bin Isai. The way he died sangat dramatis karena waktu kita masuk ke episode berikutnya di 2 Samuel 1 ayat 17, how he died. Kalau 1 Tawaris 10 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-12 ngeri matinya. Dia bunuh diri sebetulnya. And that's God allow him. So saya berdoa hari ini, Anda jadilah pendengar Tuhan yang dekat sama hadirat Tuhan. Pegang dengan instruksi yang Tuhan sudah sampaikan. Maka Anda akan mendapat jabatan kepercayaan Allah Tuhan kita di tengah badai ini. Saya berdoa ya. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus.
Tujuan Solitude Silence itu adalah mempersiapkan kita menjadi pemimpin yang dapat dikenan Tuhan dan dapat dipercayakan segala macam jabatan. Aku berdoa agar Solitude Silence bukan menjadi suatu alat propaganda, tapi tahu the purpose is to be with Jesus and to know Him like He knows you. Nah, biarlah pemimpin-pemimpin keluarga, perusahaan, gereja pada musim pandemi ini justru menjadi pemimpin yang semakin berkenan pada Allah, bukan ditolak Allah. Aku minta ini digenapi dalam nama Yesus Kristus. Amin. God bless you and we love you.